Assalamualaikum teman-teman serikat buruh pekerja di mana saja berada. Kali ini saya mau bicara tentang buruh berserikat. Kenapa buruh berserikat akhir-akhir ini kelihatannya down gitu ya? Kenapa takut? Kenapa berani? Kebanyakan buruh sekarang ini memang dasarnya adalah mereka bukan karena keinginan umum untuk berserikat, tapi faktor lingkungan yang membuat mereka berserikat. Apalagi yang di kawasan, tingkat berserikatnya tinggi, sehingga seperti perusahaan yang apalah gitu kalau di dalamnya tidak ada serikat. Yang menjadi persoalan adalah kenapa mereka berserikat, kenapa takut mulanya nih. Ya mungkin takut karena takut bayar iuran atau check off system, COS kita sebut. Ada yang takut karena dimarahin sama atasannya, ntar kalau saya berserikat saya dimarahin nih, naikkan gaji kecil loh ntar tahun depan. Itulah gaya-gaya cari muka orang-orang kita. Ada juga yang merasa, wah gua mah orang perusahaan, bukan rakyat buruh biasa, makanya dia nggak mau berserikat. Gue kan deket sama manajer gitu. Nah dari situ akhirnya mereka nggak mau berserikat. Yang lucunya lagi ada yang pelin-pelan ke atasan, dia nggak deket gitu ya. Mungkin bagian daripada inisiatif sendiri untuk tidak berserikat, ya mungkin takut dimarahin. Kalau cari muka juga enggak, ya siapa yang nyariin mukanya? Ini orang-orang yang pelin-pelan. Pernah saya mengajakin orang serikat, levelnya supervisor. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau berserikat? Jawabnya, ya nggak mau aja. Ya sebabnya apa dah? Masa nggak mau berserikat? Sebabnya adalah ya nggak kepengen aja gitu. Ya nggak bro. Padahal ya dia bagian dari orang-orang yang ya kriteria di atas tadi, takut dimarahin atau merasa orang perusahaan. Kalau alasannya ya nggak mau aja, kalau kata saya ya sama aja lu mau makan. Kalau lu makan, kenapa sih nggak mau makan? Ya sebabnya ya karena memang habis mengemil. Ya sebabnya ya karena memang lagi sakit. Nggak usah bilang puasa deh, itu mah hal lain. Lapar juga ditahan. Tapi ibarat kita nggak makan, nggak berserikat, ya satu saat ya kamu akan sakit, akan wafat bisa loh. Itulah tipikal orang kenapa nggak berserikat. Kemudian kenapa orang berani gitu ya berserikat? Ya karena merasa bahwa sebelum ada perjanjian kerja bersama PKB, perusahaan menerapkan PP, peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini kadang bisa merugikan buruh. Kebijakannya nggak dirundingkan, sehingga timbullah ketimpangan dari segi kesejahteraan, dari apa. Itu yang membuat buruh ingin berserikat, berangkat dari sana. Kemudian melihat bahwa PT lain tuh ada serikat kayaknya enak, konvoy bareng, wise demo, berseragam, ya berseragam, patungan, beli baju nih yang sebahannya mirip perusahaan, wise seperti militerisasi, kan bangga. Padahal urusannya nggak semata-mata itu bro. Buruh itu berserikat yang diperbaikin isi perjanjian kerja bersamanya, dalamnya memuat klausel apa aja yang lebih baik dari perjanjian kerja bersama yang lalu dengan yang baru, dirundingkan setiap periodik. Itu yang membuat orang mau berserikat dan keberanian untuk berserikat. Jadi kalau kita berserikat, jangan karena ajang perahuan, jangan karena atribut uniform, wah gua pakaiannya militer apa segala. Lu lihat aja pimpinan afiliasi. Kalau yang lagi demo terus diundang sebagai perwakilan, ya
Yang pentolannya itu pakai batik, pakai baju biasa, pakai kemeja, ya. Ini yang dibawa, wis atribut. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, itu maunya kayak gitu, ya kan. Kemudian dari situ berserikatlah dengan baik, win-win solution, ya, di dalam perusahaan. Lihat perusahaan kita itu kayak gimana tempat kita kerja, dalam standar apa. Nah, di situ kita rundingkan baik-baik sama owner yang bisa mengambil keputusan, yang diberikan surat kuasa oleh pemilik perusahaan, entah HRD, entah direktur. Itu yang baiknya untuk dikerjakan di dalam. Nanti saya akan bicarakan kenapa orang buruh pekerja mau demo, kenapa sih nggak mau demo. Nanti di video selanjutnya akan saya urai. Jadi kalau saya dulu berangkat dari serikat pekerja, saya sakit. Jadi ketika melihat di rumah sakit itu orang yang mempunyai asuransi kesehatan enak aja, dalam artian dalam cek darah segala macam nggak dimintain uang tunai. Kemudian hari-hari juga berobat yang nggak tukar kwitansi. Dari situ dulu saya berangkat berserikat. Makanya saya mendirikan serikat pekerja. Jadi pada dasarnya serikat pekerjalah dengan baik. Karena berserikat pekerja itu bukan hal-hal main-main, itu undang-undang loh, ya. Bukannya kayak remaja dulu gitu. Di remaja lah perkumpulan di RT, di RW umumnya. Jadi solusinya buat teman-teman, kembalilah ke jalan yang benar, bukan karena kepingin demo beratribut. Keberanian itu dari individu digabungkan, ya, bukan karena dari gabungkan baru berani, dan individu ditanya sama bos nunduk. Di luar wah nalpot run. Nah, padahal di dalam tatapan sama bos, ya. Jadi ambil posisi kapan kamu berserikat, kapan kamu sebagai bawahan, kerjakan pekerjaan. Saya bekerja 28 tahun belum pernah alfa, tapi berserikat 3 periode menjadi ketua pimpinan unit kerja. Jadi kerjaan diselesaikan. Nanti juga pimpinan perusahaan menempatkan kita pada posisi kerja yang bisa kita berpeluang untuk melaksanakan aktivitas, karena memang serikat pekerjaannya sendiri sudah win-win solution, tidak merugikan perusahaan tapi mengambil jalan tengah untuk kesejahteraan, peningkatan produktivitas. Itu aja saya kira cukup waktunya. Nantikan selanjutnya video saya tentang buruh dan serikat pekerja, ya, kenapa begini, kenapa begitu. Bila itu buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.